Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal video editing dari pembuatan YouTube ya, video YouTube. Yang sebenarnya dibutuhkan di video YouTube itu, menurut penulis, nggak penting buat teks-teks macam-macam yang ada arahnya macam-macam gitu ya. Kalau misalnya kontennya bukan untuk anak-anak, nggak penting buat apa jenenge caption ya. Ini selain judul yang di konten gitu loh. Buat caption profesional gitu ya, nggak penting gitu. Yang menurut penulis penting itu adalah kontennya ya. Tapi sebenarnya kalau bisa, kalau tidak menyita waktu, ya silahkan. Jangan sampai hanya untuk nambahi teks macam-macam, nambahi apa jenenge caption macam-macam, itu menghabiskan berjam-jam gitu ya. Caption macam-macam ya kalau bisa semenit 2 menit gitu aja. Karena menurut penulis, orang itu yang dilihat bukan dari captionnya, bukan dari teks-teksnya yang posisinya hebat, yang bisa macam-macam gitu ya. Yang lebih penting adalah konten. Karena banyak ya video yang kontennya itu kayak tanpa editing, ya populer juga. Yang lebih penting itu justru kualitas gambar dan kualitas suara. Kalau kualitas gambar sudah cukup tinggi semua ya, minim kalau bisa yang 1080p, artinya resolusi videonya 1920 1080. Nggak perlu memaksakan 4K kalau bondone kurang. Misal uploadnya pakai kuota, terus penyimpanannya juga nggak banyak. Tapi ya sebenarnya secara storage ya mungkin cuma 4 kali lipat lebih besar lah ya. Kayak penulis sekarang contohnya ngerekam video pakai 1920 1080 itu pakai penyimpanan pakai bandwidth, pakai bitrate-nya 20M. Nanti kalau misalnya penulis butuh ngerekam 4K mungkin pakai 60M. Kalau pakai 60M artinya bandwidth akan habis lebih cepat, 3 kali lipat ya. Perhatikan bahwa video YouTube itu ada rekomendasinya. Baiknya kita ikutin rekomendasi itu ya, biar bisa mendapatkan gambar kualitas prima dan itu apa jenenge, nggak kelebihan, nggak mubazir. Karena percuma ya kita rekam video dengan bitrate 90M gitu ya, tapi oleh YouTube yang kepake cuma 15, jadi sia-sia. Jadi space cepat habis. Kalau space cepat habis jadi bikin repot, kadang lupa space-nya habis. Jadi kalau pingin yang pas YouTube, sesuaikan dengan kebutuhan bandwidth YouTube. Nanti penulis sharing lah yang berapa. Frame per secondnya juga pengaruh ya.
Tapi penulis sendiri nggak pernah tahu bedanya yang 30 fps dengan 60 fps ya. Ya mungkin karena kamera penulis nggak support kali ya. Karena sebenarnya yang 30 fps pun sudah lebih dari cukup. Karena penulis sendiri ya sebelumnya pakai software lambat, pakai apa jenenge, Hatchcam ya, Hatchcam 2 itu, Hatch 2 cam atau apa simbol lah. Nah itu dia ngerekamnya lambat, walau 30 fps. Yang ngerekam itu bukan 30 fps, tapi mungkin sekitar 15 fps gitu. Jadi kadang ada 2 frame yang sama. Bukan kadang sih, sering 2 frame itu gambarnya sama. Nah, itu softwarenya rupanya terlalu banyak melakukan pre-processing sehingga lambat. Pre-processing seperti misalnya menghilangkan noise gitu ya, atau menghilangkan artefak lain gitu ya. Itu bikin lambat softwarenya. Dan begitu penulis ganti pakai open kamera, langsung banter. Ya sebenarnya sih pakai kamera bawaan, pakai software kamera bawaan ya, ini menulis kalau ngomong di HP ya nggak masalah, selama itu bisa memenuhi kebutuhan. Misal bitrate-nya bisa disetel gitu, wes no problem lah. Tapi kalau misal yang bawaan itu terlalu kaku, untuk bitrate nggak bisa disetel, untuk lampu nggak bisa disetel dan lain-lain, ya terpaksa pakai yang terpisah. Nah kadang yang bawaan juga punya faktor positif, yaitu paling support kalau misalnya kameranya mendukung AIS. Jadi AIS itu cukup penting juga untuk mendapatkan gambar, terutama kalau lagi jalan atau gerak. Ini AIS atau OIS membuat gambar itu stabil. Kalau misalnya kameranya nggak support, ya bisa sih diakali. Nah, sekarang ini yang penulis lakukan ya ngerekam pakai kamera ini, terus dipakai software. Sudah pernah menulis posting sebelumnya caranya. Gambarnya jadi lebih enak dilihat lah. Tapi tentu hasilnya tidak sebaik AIS atau OIS yang sebenarnya. Ada HP satunya yang support AIS, tapi sayangnya ya gak iso dipasangi mic. Kalau dipasangi mic cuma beberapa detik pertama tok muncul suaranya. Setelah itu jadi gak kedengar suara nih. Sembuh lah opo iso ono penyakit ngono. Ya wis penulis terpaksa pakai ini. Dan sebenarnya kalau pakai kamera yang sudah cukup bagus, untuk prosesnya, untuk peningkatan kualitasnya nggak butuh banyak. Kadang cuma ngurangi warna atau nambahi warna, kadang nambahi gamma atau ngurangi gamma. Mengurangi gamma atau nambah gamma itu adalah unsur penting dari pemrosesan video. Jadi bukan soal kontras dan brightness ya. Kontras dan brightness itu penulis nggak pernah rubah, sama sekali nggak pernah rubah. Yang dirubah itu saturation atau warna, terus gamma itu ngatur terang gelapnya gambar, bagian gelapnya gambar ya, terutama yang bagian gelap.
Jadi bagian terangnya nggak dirubah, tapi bagian gelapnya bisa jadi makin terang. Itu ngubah gamma. Kalau yang sekarang pakai teknik beda lagi, penulis pakai mode apa jenenge, backlight ya. Jadi bagian yang gelap jadi terang. Jadi mungkin kalau ngerekam mode normal ya, lampu rem nyala nggak kelihatan. Ini kalau pakai mode ini, lampu rem nyala dari jarak jauh udah kelihatan. Tuh bahkan yang ini lampunya Mio ini, kalau kamera normal mungkin nggak ketahuan nyala ini. Tapi kalau pakai mode ini kelihatan banget nyala. Nah, yang paling banyak nggak sip itu kalau untuk ngerekam itu adalah dari sisi suara. Kalau yang soal video ada ya yang saking apa inginnya mengurangi noise ya sampai merusak gambar. Jangan sampai seperti itu ya. Orang kadang merasa enggak apa jenenge ya, nggak suka lihat gambar yang terlalu banyak dipupuri. Jadi gambar yang terlalu banyak kosmetiknya itu kadang orang nggak suka, terlihat kayak kartun gitu ya. Jadi pipi ini mulus banget gitu ya, padahal asli ini burik ya. Itu jangan ditutupi kalau bisa, apa adanya itu kadang lebih bagus. No problem, orang itu kadang ya terima lah ya, sebagian orang ya. Kalau yang produk-produk kosmetika ya beda lagi ya, tapi kadang orang lebih menghargai kalau yang apa adanya. Kalau bagus ya bagus, kalau terlalu banyak kosmetik jadi gimana gitu ya. Ya soal warna juga jangan terlalu terang lah ya. Terus suara itu yang apa ya, cukup banyak orang yang kurang bisa membuat suaranya oke. Sayangnya pemrosesan lewat HP ya termasuk minim ya yang bisa memperbesar suara gitu. Kebanyakan lah ya video itu tidak memproses suara sama sekali, sehingga yang terjadi adalah hasil suara dari videonya itu lemah. Belum lagi suara latar. Suara latar ini yang repot. Kalau penghilangan suara, penghilangan noise ini, ada sih cara-cara yang istilahnya live gitu ya, langsung tapi lewat komputer. Yang satu di komputer motherboard AMD yang bawaannya software RTX atau apa sih software AMD itu. Jadi noise suppressionnya AMD, yang satunya adalah CRISP ya, KRISP. Nah, pengurangan suara itu bisa betul-betul hebat ya, bisa membuat suara yang misalnya ada suara ketok-ketok, suara apa, orang-orang bangun, orang-orang apa, cuci piring gitu bisa nggak kedengaran seperti itu. Jadi betul-betul fokus ke suara orangnya lewat software lain, biasanya ya Jim gitu.
bisa mengurangi suara latar juga, walau suaranya jadi kayak berecho, jadi kayak bergaung gitu ya. Jadi kayak suara robot juga. Nah, kalau yang pengurang suara berkualitas, suara yang paling canggih nggak sampai seperti itu. Setahu penulis Scripps itu gratis, tapi nggak bisa langsung dipakai atau apa ya, lupa penulis. Yang jelas kalau suara itu paling gampang dari sumbernya dulu. Jangan sampai suara latar itu besar sedemikian rupa sehingga suara itu lebih fokus ke suara kita. Jadi makanya ada yang sampai khusus beli suara Bluetooth gitu. Ya, bukan perekam suara, tapi unit kayak mic terpisah gitu ya, pakai Bluetooth. Ada juga sih yang pakai perekam suara khusus yang dipasang di leher gitu ya, itu emang bagus sih. Tapi kalau misal suasana hening, kadang malah lebih bagus kalau kita itu menggunakan penguat suara saja, karena kita jadi bisa dengar sekelilingnya apa. Kadang ya ada orang yang nggak pingin betul-betul senyap-nyap sama sekali latar suara belakangnya. Jadi nggak suka kalau cuma suara orang, nggak ada suara burung, suara orang jajanan makanan yang lewat gitu ya. Kadang orang malah nggak suka. Jadi kalau suara situasi lingkungannya cukup senyap, no problem lah. Kecuali memang orang yang kerjanya duduk di atas rekamnya di atas meja, hadap ke penonton, ngomong, latar belakangnya betul-betul polos gitu ya. Nah, mungkin kalau gitu perlulah ya mengurangi suara. Nanti kalau kedengaran teman-temannya lagi main game kan ya rotok gak enak tau ya. Nah, kalau yang seperti itu ya perlulah pakai software pengurang suara. Ya silahkan lah dicoba, cuma entah apakah support yang bisa seperti itu. Ya wes, itu aja ya. Yang jelas kayak caption gitu ya. Selama ini penulis lihat yang begitu itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau memang tujuannya bukan untuk seperti action movie yang niru-niru sesuatu gitu ya, nggak perlu lah. Kalau isinya itu perjalanan, nggak perlu lah. Yang sederhana-sederhana saja orang sudah cukup, orang sudah bisa terima. Yang lebih penting adalah kualitas gambar, kualitas suara. Itu yang betul-betul mempengaruhi. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.